Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah pengantar akuntansi. Dengan topik disposal aset tetap. Ada beberapa jenis disposal aset tetap ini, yaitu dihentikan pemakaian, dijual, atau ditukar tambahkan. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, penghentian pemakaian. Sebagai contoh, sebuah peralatan kantor yang harga perolehannya 10.000 dan akumulasi penyusutan pada awal tahun 8.000 dan penyusutan per tahunnya adalah 1.000, pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dihentikan pemakaian karena rusak dan tidak ada lagi nilai sisanya. Jika terjadi penghentian pemakaian aset tetap, ada kemungkinan timbul kerugian, yaitu sebesar nilai buku, sebesar selisih nilai buku dengan nilai sisa yang masih ada setelah dihentikan pemakaian. Dengan contoh tadi, penyusutan per tahun adalah 1.000, penyusutan tahun berjalan adalah 500 karena 6 bulan, harga perolehan 10.000, saldo akumulasi penyusutan awal tahun, ditambah beban penyusutan tahun berjalan 8.500, sehingga nilai buku pada saat dihentikan pemakaian tanggal 1 Juli adalah 1.500, dan ini adalah kerugian yang akan diakui. Ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat penghentian pemakaian ini adalah: pertama, untuk mencatat beban penyusutan sampai saat dihentikan pemakaian, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan, 6 bulan, yaitu beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Dan kemudian baru kita catat penghentian pemakaiannya, yaitu dengan mendebit akumulasi penyusutan sebesar saldo akumulasi penyusutan, yaitu 8.000 ditambah 500 dapat 8.500, dan rugi disposal aset tetap 1.500, dan kita mengkreditkan peralatan kantor yang dihentikan pemakaiannya sebesar harga perolehannya, yaitu 10.000. Selanjutnya kita akan membahas penjualan aset tetap. Dalam penjualan aset tetap, ada kemungkinan terjadi laba atau rugi. Laba atau rugi adalah selisih harga jual dengan nilai buku aset tetap tersebut. Jika nilai buku aset tetap melebihi nilai jualnya, maka kita akan mengakui adanya rugi. Sebaliknya, jika harga jual lebih besar dari nilai buku, maka kita akui sebagai keuntungan. Kita gunakan contoh aset peralatan kantor sebelumnya, yang harga perolehan 10.000, akumulasi penyusutan awal tahun 8.000, dan penyusutan per tahun 1.000, pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dijual seharga 2.000, karena telah ada aset pengganti. Aset ini tidak lagi digunakan. Nilai buku pada saat penjualan adalah 1.500, sedangkan harga jual adalah 2.000, sehingga terdapat keuntungan penjualan aset tetap 5.000. Keuntungan penjualan aset tetap 500, dan diperlukan ayat jurnal sebagai berikut. Untuk mencatat beban penyusutan tahun berjalan, beban penyusutan debit, akumulasi penyusutan di kredit, dan penjualan atau penghentian pemakaian karena penjualan, yaitu harga jual kas kita debit 2.000, akumulasi penyusutan sebesar 8.500, yaitu saldo pada saat penjualan, dan laba penjualan aset tetap 500, dan peralatan kantor 10.000. Selanjutnya, jika harga jual hanya 1.000, sedangkan nilai buku tadi adalah 1.500, maka akan timbul kerugian penjualan aset tetap sebesar 500,
Jadi harga jual lebih kecil dari nilai buku. Yang timbul adalah kerugian. Dan ayat jurnal yang diperlukan adalah pertama mencatat beban penyusutan tahun berjalan 5.500, yaitu beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan 500. Dan untuk mencatat penjualan, kas masuk atau cash debit 1.000, akumulasi penyusutan 8.500, dan rugi kita debit 500, dan kita kredit peralatan kantor 10.000. Selanjutnya kita akan bahas pertukaran aset tetap. Dalam pertukaran aset tetap ada dua kemungkinan perlakuan. Yang pertama, kita mengakui adanya laba rugi pertukaran. Yang kedua, kita tidak mengakui adanya laba rugi pertukaran. Jika laba rugi pertukaran diakui, maka aset tetap yang baru dicatat sebesar harga pasar atau sebesar taksiran nilai wajar dari aset tetap yang baru tersebut. Sebagai contoh, anggaplah peralatan kantor dalam kasus sebelumnya ditukar tambahkan dengan peralatan kantor baru. Harga pasar atau nilai wajar harga peralatan kantor yang baru adalah 14.000. Ditukar tambahkan dengan peralatan kantor lama kita yang harga atau nilai bukunya adalah 1.500. Dan kita membayar tunai sebagai tambahan 12.200. Maka keuntungan pertukaran kita adalah 300, yaitu pembayaran tunai 12.200, nilai buku aset lama 1.500, sehingga aset yang kita serahkan adalah nilai bukunya 13.700. Sedangkan harga pasar aset baru yang kita peroleh adalah 14.000. Sehingga keuntungan pertukaran kita adalah Rp300. Ayat jurnal yang kita perlukan adalah pertama mencatat beban penyusutan setengah tahun Rp500, yaitu beban penyusutan, akumulasi penyusutan 500. Dan yang kedua untuk mencatat pertukaran itu sendiri, yaitu mendebit akumulasi penyusutan peralatan yang lama, yaitu 8.500, dan mendebit peralatan baru sebesar nilai wajarnya atau harga pasarnya 14.000, dan kita kredit peralatan kantor yang lama 10.000 sebesar harga perolehannya, dan kita kredit kas yang dibayarkan 12.200, dan kita kredit keuntungan pertukaran aset tetap 300. Jika laba rugi pertukaran tidak diakui, maka aset baru dicatat sebesar nilai buku aset lama ditambah pembayaran tunai yang dilakukan. Maka nilai buku aset baru akan dicatat 13.700, yaitu nilai buku aset lama ditambah dengan pembayaran tunai. Nilai buku aset lama yaitu harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan, 10.000 kurang 8.500. Ayat jurnal yang kita perlukan adalah pertama untuk mencatat beban penyusutan peralatan lama dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni, yaitu saat penghentian pada saat pertukaran, dan ayat jurnal untuk mencatat pertukaran itu sendiri, yaitu mendebit akumulasi penyusutan peralatan lama 8.500 dan mencatat peralatan kantor yang baru 13.700, dan kita kreditkan peralatan kantor yang lama sebesar harga perolehannya, dan kita kreditkan kas sebesar pembayaran yang dilakukan. Demikian jumpa kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.